Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Pada video yang lalu telah kita pelajari bagaimana menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang tentu saja pada intinya sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Mana yang dimaksud? Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah merupakan sumbu E, kemudian ini sumbu Y. Ada garis L1, ada L2, L3, dan L4. Kesemuanya itu sejajar dengan sumbu X. L1, L2, L3, dan L4 kesemuanya sejajar dengan sumbu X. Di samping itu, garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. L1 tegak lurus dengan sumbu Y, demikian juga L2, kemudian juga dengan L3 dan juga L4. Kesemuanya itu tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu X ya. Yang kedua, garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis M1, M2, M3, M4 merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, mana yang dimaksud? Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah merupakan sumbu X, ini sumbu Y. Ada garis M1, M2, M3, dan M4. Kesemuanya ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Di samping itu ya, garis M1, M2, M3, M4 ini tegak lurus dengan sumbu X. M1 tegak lurus dengan sumbu X, M2 tegak lurus dengan sumbu X, M3 juga begitu, tegak lurus dengan sumbu X, M4 tegak lurus dengan sumbu X. Yang ketiga, garis yang tidak sejajar atau memotong di sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya, ada dua garis N1, N2. Ini semuanya contoh garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambarnya. Nah, sumbu X ini adalah sumbu Y. Kemudian ada garis N1. Kalau kita perhatikan garis N1 ini memotong di sumbu X. Di sumbu X itu di titik 1,0. Dan juga memotong di sumbu Y yaitu di titik ini ya. Di titik 0,1. Kemudian ada lagi garis N2. Nah, garis N2 ini kalau kita perhatikan, garis N2 ini memotong di sumbu X itu di titik min 1,0 dan memotong di sumbu Y yaitu di titik ini, sama seperti di N1 tadi. Itulah contoh garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, gambarlah garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di atas sumbu X. Perhatikan gambarnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita hitung dari sumbu X di atasnya 3 satuan. Misalnya dari sini 1, 2, 3. Maka garisnya itu garis K. Contoh yang kedua, gambarlah garis L yang sejajar sumbu Y dan berjarak 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kita hitungnya dari sumbu Y, 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Ya, kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka gambarnya ini garisnya.
Ya. Berikutnya contoh yang ketiga, gambarlah garis M yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 4, min 3. Jadi kita tetapkan dulu titiknya 4, min 3 ya. Jadi 4 satuan ke kanan, 1 2 3 4, 3 satuan ke bawah, 1 2 3. Ini titiknya ya. Sehingga ini titiknya 4, min 3. Dari titik ini kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, sehingga ini garisnya. Itu adalah garis M yang dimaksud. Kemudian contoh yang keempat, gambarlah garis N yang sejajar sumbu Y dan berjarak 7 satuan di sebelah kiri garis M. Kita perhatikan dengan cara yang sama, yaitu kita cari jaraknya 7 satuan ke kiri dari garis M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga garisnya tidak lain, ini itu garis M-nya yang dimaksud. Perhatikan contoh yang kelima. Jika ada garis A yang melalui titik B min 4,2 dan titik C min 4, min 3, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertama yang kita lakukan menentukan titik B dan titik C. Yaitu titik B-nya itu min 4,2 dan titik C-nya itu adalah min 4,3. Kita hitung 4 ke kiri, ya, 2 ke atas. Ini letaknya titik B. Ya, letaknya titik B. Sekarang titik C-nya min 4, min 3, berarti 3 ke kiri, 3 ke kiri dan 4 ke kiri dan 3 ke bawah. 4 ke kirinya sudah ada, tinggal 3 ke bawah itu 2, 3. Jadi di situ letaknya titik C. Itu titik C ya. Setelah itu kita hubungkan titik C dan titik B ini sehingga akan membentuk garis. Kita hubungkan, ya, jadilah garis A. Perhatikan sekarang garis A ini bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oh, kalau terhadap sumbu X, maka garis A itu, ya, garis A tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis A ini tegak lurus dengan sumbu X, itu kalau terhadap sumbu Y. Kita perhatikan garis A sejajar dengan sumbu Y, sejajar. Jadi garis A sejajar dengan sumbu Y dan berjarak 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau kita hitung ya, 1 2 3 4, berjarak 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y.